Mayoritas student Hacktivate itu coming from non-IT background. Jadi banyak di antara student Hacktivate itu mungkin yang belum pernah mengenal IT sama sekali gitu kan. Mereka belum ngerti coding gitu ya, belum tahu sebenarnya programming itu apa gitu. Jadi banyak di antara mereka mungkin kesulitan gitu ketika mereka harus belajar, sedangkan di luaran sana untuk menjadi seorang sarjana teknologi itu kita kan harus mengenyam bangku pendidikan 4 tahun ya gitu. Sedangkan di Hacktivate kita 4 bulan aja nih gitu. Jadi proses pembelajarannya intensif banget. Ya itulah ya kurang lebih kesulitannya ya untuk teman-teman student Hacktivate gitu. Jadi Engineering Empathy itu adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Hacktivate untuk students Hacktivate, di mana kita memperlengkapi mereka dari sisi soft skill-nya, di mana hal itu akan membantu mereka ketika mereka berjuang dalam mengikuti bootcamp yang berat tentunya, yang padat, dan juga mempersiapkan mereka untuk masuk dunia kerja. Karena dunia kerja nggak cuma bicara hard skill, tapi juga pasti bicara tentang soft skill. Kenapa kita kemudian memberikan engineering empathy? Karena kita mengetahui bahwa mereka ini kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam masa pembelajarannya, di mana mereka harus adaptasi secara cepat, karena mereka harus menghadapi pembelajaran yang juga cukup cepat. Jadi engineering empathy di sini adalah sebagai wadah para siswa atau para student untuk meluapkan mungkin kesulitannya gitu ya, karena terkadang ketika kita mungkin kesulitan, ketika kita stres gitu ya dalam situasi yang cukup tertekan, sulit ya, maksudnya kayaknya nggak ada jalan keluar gitu. Terkadang kan kita butuh orang lain untuk membimbing kita, oh seharusnya kamu seperti ini gitu. Tapi kemudian kita juga bukan yang menggurui gitu ya, karena kita di sini membimbing supaya teman-teman juga menemukan jalan keluarnya sendiri gitu. Mereka tahu, oh ternyata seperti ini ya kesulitannya, oh ternyata simple banget loh kadang-kadang gitu ya. Jadi II di sini, engineering empathy di sini untuk membantu teman-teman menemukan sebenarnya solusi dari masalah mereka apa sih gitu. Jadi II itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah care group, yang kedua adalah counseling, dan ada video pembelajaran. Nah, care group ini sendiri wajib dan itu akan dilakukan 2 kali dalam 1 fase. Dan counseling itu bersifat tidak wajib, tapi kalau students membutuhkan sesi one-on-one, mereka akan datang counseling ke kita. Dan video pembelajaran itu mereka bisa akses kapan aja karena kita sudah sediakan di Google Drive atau di kode.id. Manfaat dari setiap aktivitasnya, care group sendiri manfaatnya supaya students kita belajar mengenai growth mindset dan mengaplikasikannya dalam keseharian mereka. Care group tadi, ini tujuannya supaya student itu memiliki sense of community dan belajar untuk being vulnerable. Apalagi student Hacktivate, rata-rata laki-laki, kita mengajari mereka untuk bisa belajar terbuka dan mengerti mengenai mental health. Yang selanjutnya juga berfungsi untuk menolong student bisa berkomunikasi, dan kita juga tahu nih kondisi dan kendala students kita apa nih setiap harinya. Lalu untuk konseling tujuannya adalah untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kondisi students kita dan juga belajar pengembangan diri yang lebih personal. Lalu untuk video pembelajaran sendiri kita juga sediakan materi-materi yang berhubungan dengan growth mindset dan soft skill mereka untuk menghadapi setiap tantangan yang mereka hadapi selama belajar di Hacktivate dan juga memasuki dunia pekerjaan nanti. Sebenarnya tantangan terbesar itu bicara tentang waktu. Kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, pasti butuh proses, dan proses itu bicara tentang waktu. Sedangkan waktu itu adalah hal yang paling mahal di Hacktivate. Mereka belajarnya cukup padat dan cepat, let's say dalam 3-4 bulan, kemudian mereka harus bisa menyelesaikan masalah mereka. Contoh, ketika mereka memiliki masalah dalam time management, tidak mungkin dalam 1 kali pertemuan mereka bisa langsung memiliki solusi atas masalah tersebut dan mereka langsung baik dalam menyelesaikan masalah. Pasti butuh proses pertemuan kedua dan ketiga. Tetapi selama ini pengalaman saya, ketika studentsnya mau berusaha, mau keluar effort, dan mau berkoordinasi dengan baik, semua masalah itu pada akhirnya bisa terselesaikan kok. Engineering empathy kan di sini kita gunakan atau ada untuk wadah para siswa. Harapannya tentu saja supaya teman-teman siswa atau teman-teman student ini kemudian mereka bisa secara mandiri mengetahui sebenarnya solusi dari permasalahan mereka sebenarnya apa sih. Kemudian mereka juga memiliki growth mindset atau keinginan untuk terus berkembang gitu. Selama ikuti itu aku mendapatkan growth mindset. Dari situ aku menerapkannya selama aku di fase bootcamp ini. Aku tidak berpikir pesimis di saat menemui halangan yang emang buat tidak lancar selama ikut bootcamp ini. Dari fase 0 sampai fase 1, dan itu yang membuat aku survive di bootcamp ini. Setelah ikut sesi II, sebelumnya
Aku ngerasain gugup sih waktu live code. Ngerasa gugup, aku nggak bisa ngeliat waktu yang ada di depan. Gimana ya Kak kalau aku nih ngatasin ini ikut live code selalu gugup. Waktu gugup aku ngeblank, aku nggak bisa ngelanjutin codingan aku. Akhirnya abis sesi dikasih saran, coba deh ganti buat kamu ngeliat waktu itu tapi lebih ke pengalihan lain. Kita ngerjain pakai musik dan itu cukup berhasil sih buat live code-nya. Terus juga waktu aku ngoding takut salah, takut error. Aku ikut sesi II, terus dikasih masukan dan saran buat cobalah kita codingan itu bukan berarti harus perfect, tapi lebih ke coba, gagal, kita belajar dan kita belajar dari kesalahan itu. Practice make perfect kata sesi II waktu itu. Kalau diperhatikan, apa yang kita sediakan ya, layanan konseling, care group, dan juga video itu sepertinya tidak langsung mengubah seseorang. Tapi kita percaya bahwa itu masuk ke dalam pikiran mereka dan mempengaruhi mereka setiap hari. Jadi setiap hari yang kita tekankan kepada student adalah bagaimana mereka bisa berubah hidupnya. Jadi nggak hanya berubah hari ini. Yang saya nikmati adalah menjadi bagian dari perjalanan students. Dari awal mereka masuk fase 0 itu banyak masalah, banyak kendala, bahkan mungkin nggak ada harapan ya bagaimana masa depan saya. Tapi melihat mereka berjalan setiap hari dan sampai di graduation, bahkan sampai mereka menjadi alumni dan bekerja, itu senang banget dan sangat bermakna. Oke, jujur sebenarnya dari dulu aku itu punya tujuan hidup gitulah, moto untuk bisa berbagi berkat ke banyak orang. Dan menurutku salah satu cara untuk aku bisa berbagi berkat adalah dengan jalan yang aku tempuh sekarang. Ketika orang datang dengan masalah, ya meskipun aku tidak mungkin bisa yakin bisa membantu semua masalah mereka 100%, ya, tapi minimal aku bisa mendengarkan mereka, mereka merasa ada teman, dan mungkin ujung-ujungnya bisa terbantu dari masalah mereka. Menurutku itu part dari aku menjadi berkat bagi mereka.